Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi pendidikan budi pekerti dan pembangunan moral bangsa. Krisis mentalitas dan moralitas bangsa adalah permasalahan yang sangat krusial untuk ditangani, antara lain seperti arah pendidikan telah kehilangan objektivitasnya. Proses pendewasaan diri tidak berlangsung baik di lingkungan. Proses pendidikan di sekolah sangat membelenggu siswa juga para guru. Beban kurikulum yang berat lebih parah hampir sepenuhnya diorientasikan pada pengembangan kognitif belaka. Meskipun ada materi yang dapat menumbuhkan rasa afeksi, seperti mata pelajaran agama umumnya disampaikan dalam bentuk verbalisme, maka agama cenderung sekedar untuk diketahui dan dihafalkan, tapi tidak untuk diinternalisasikan dan dipraktekkan, sehingga betul-betul menjadi bagian tidak terpisahkan dari diri setiap siswa. Peran moral dan budi pekerti serta etik pendidikan dalam pembangunan bangsa melalui lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti UNIF, personil pendidikan dan para siswa haruslah bersikap dan berperilaku sebagai berikut ini: menjaga dan mengembangkan fungsi-fungsi krusial mereka dengan pelaksanaan etika, menjaga kelugasan ilmiah dan akademis dalam berbagai kegiatan, melaksanakan kapasitas intelektual dan prestis moral mereka secara afektif, menyebarkan nilai-nilai yang diterima secara universal, termasuk perdamaian dan solidaritas yang tinggi. Apabila dicermati, pendidikan tinggi dan pendidikan pada umumnya bertugas mengembangkan setidaknya 5 bentuk kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, praktikal, sosial, spiritual, and moral. Ayu Mazhardi Ezra tahun 2000 dalam kerangka paradigma baru pendidikan nasional terdapat rumusan tentang nilai-nilai dasar pendidikan nasional yang terdiri dari 8 butir. 1. Keimanan dan ketakwaan. 2. Kemerdekaan. 3. Kebangsaan. 4. Keseimbangan. 5. Pembudayaan. 5. Pembudayaan atau kebudayaan. 6. Kemandirian dalam atau kemandirian. 7. Kemanusiaan. 8. Kekeluargaan. Membentuk budi pekerti dan membangun karakter melalui pendidikan dapat dihidupkan dengan wacana pendidikan budi pekerti, seperti membahas masalah pendidikan budi pekerti, menerbitkan pedoman bagi pendidikan budi pekerti, kemudian mengambil kesimpulan dan mengevaluasi tentang pentingnya dari wacana tersebut. Pendidikan budi pekerti bukan hanya tanggung jawab, tapi tentang arti yang mendalam. Pendidikan budi pekerti sesungguhnya telah terkandung dalam pendidikan agama. Akan tetapi kandungan budi pekerti belum bisa diaplikasikan atau belum bisa teraktualisasikan karena adanya kelemahan mata pelajaran agama serta rendahnya moral dari aspek kognitif para siswa tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya berkaitan dengan krisis ekonomi dan politik adalah peninjauan ulang terhadap pendidikan nasional. Berdebat, maka wacana publik tentang pendidikan budi pekerti tidak hanya menjadi wacana, tidak hanya menjadi pelajaran untuk tersendiri atau monolitik, tetapi menjadi pelajaran bagi masyarakat bersama atau heterogen, juga menjadi pembiasaan dan penciptaan lingkungan yang kondusif. Dengan demikian, budi pekerti diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dan program pendidikan. Maka analisis untuk menerapkan pendidikan dan budi pekerti secara integratif adalah tanggung jawab seluruh pihak masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, dalam pendidikan budi pekerti siswa akhirnya hanyalah pembentukan karakter anak-anak bangsa, seolah-olah dapat dan terus melakukan sesuatu sebagaimana disarankan. 1. Menerapkan pendidikan modeling yang exemplary, yaitu mencoba membiasakan siswa dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai yang benar dengan memberikan model atau teladan, menjelaskan secara terus-menerus tentang nilai-nilai yang baik dan buruk. Nilai buruk itu tidak boleh dilakukan dan
harus dijelaskan kepada mereka. Menerapkan pendidikan berdasarkan karakter. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan memasukkan karakter based approach ke dalam setiap pelajaran yang ada. Terima kasih, saya Muhammad Lutfi. Assalamualaikum.